Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki arti sebagai pandangan, cita-cita maupun keyakinan dan nilai-nilai yang tertanam dalam bangsa Indonesia. Yang kedua, dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Yang ketiga, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan, dan keadilan. Dan yang terakhir, dengan demikian diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dewi Ayu Caturdiani dengan NIM 2019-310469. Di sini saya akan membahas bagian C, yaitu menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis sebagai dasar negara. 1. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Landasan yuridis merupakan landasan berdasarkan aturan yang dibuat setelah melalui perundingan. Contoh landasan yuridis yaitu perkuliahan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. 2. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dilihat dari sisi historisnya, Pancasila lahir telah melalui proses panjang dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa Indonesia, sehingga nilai Pancasila tidak lain berasal dari bangsa Indonesia. Contohnya, pada masa Megawati, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya. Dengan disahkannya UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari SD sampai perguruan tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Putri Berliana Suci dengan NIM 2019-310456. Di sini saya membahas tentang sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, Latih Pimpinan MPR periode 2009 sampai 2014 dan Tim Kerja Sosialisasi periode 2013 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila, yakni sebagai berikut. 1. Nilai-nilai ketuhanan dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. 2. Nilai-nilai kemanusiaan universal bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial. 3. Nilai-nilai etis kemanusiaan mengakar kuat dalam lingkungan kebangsaan. Nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan. 5. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan. Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila menjadi kaidah panutan dalam setiap aktivitas sosial politik. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Pasal 1 ayat 2 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma sebagai dasar dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam politik bangsa Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Bijan Alfanani dengan NIM 602. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tantangan terhadap Pancasila. Nah, di era saat ini kita ketahui bahwa Pancasila ini banyak menghadapi tantangan dan ancaman. Nah, salah satu ancamannya yaitu adalah tentang paham-paham radikalisme, intoleransi, komunisme, dan sekularisme, dan lain sebagainya. Kenapa paham radikalisme dan intoleransi ini menjadi salah satu pemicu tantangan terhadap Pancasila? Karena di dalam nilai-nilai Pancasila ini kita ketahui bahwa mengajarkan tentang tenggang rasa, bagaimana menghormati antar etnis, antar agama yang berbeda. Ketika ini tidak dijalankan oleh paham-paham radikalisme, maka paham radikalisme ini otomatis telah melanggar nilai-nilai Pancasila yang telah ada. Nah, intoleransi juga tidak didukung di sini.
oleh Pancasila, karena di Pancasila sendiri mengajarkan tentang bagaimana menghargai orang lain, bagaimana menghargai perbedaan itu. Terus yang kedua, di dalam bidang pemerintahan. Di dalam bidang pemerintahan sekarang ini, baik militer maupun sipil, yang khususnya yang duduk di bangku pemerintahan ini kurang mencerminkan jiwa kenegaraan. Maksudnya kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan itu seperti apa? Maksudnya dengan masih ditemukannya para pejabat sipil atau militer yang malas untuk mengikuti upacara, padahal itu merupakan sebuah bentuk kecil penghormatan kepada para pejuang kita yang telah berjuang untuk negara Indonesia ini. Nah, selain itu sikap kenegarawanan yang lain itu seperti apa? Banyak sekali. Saya bilang banyak sekali karena para pejabat kita, baik di kalangan sipil maupun militer, banyak yang masih tergoda dengan yang namanya korupsi, yang namanya kolusi dan nepotisme. Nah, ini merupakan salah satu alasan bahwa Pancasila ini masih menemui tantangan. Pancasila masih menemui hambatan karena orang Indonesia sendiri saja masih melakukan hal-hal seperti itu, hal-hal yang dilarang oleh Pancasila. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, pemahaman masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga ini adalah kita sebagai orang yang hidup di Indonesia, yang hidup dan besar di Indonesia, kita seharusnya belajar menghargai dan menghormati jasa-jasa para pahlawan kita yang telah merumuskan, yang telah mendeklarasikan Pancasila, yang melalui proses yang cukup panjang dan tidak mudah. Nah, oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harusnya bisa untuk menghargai dengan cara apa? Dengan cara terkecil saja, dengan cara mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Misalnya, nilai toleransi, menghargai antar teman yang berbeda agama, nilai kemanusiaan. Misalnya ada teman kita lagi kesusahan, kita bantu. Misalnya kita lagi butuh bantuan, kita ngomong saja. Maka dari itu saling tolong menolong, itu juga merupakan nilai dari Pancasila. Dan ini harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, masih lebarnya kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, kenapa masih lebarnya kesenjangan sosial saya masukkan di dalam tantangan Pancasila? Karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini masih ada yang menganggap bahwa kebijakannya sentralitas. Maksudnya kebijakan pembangunan ekonomi misalnya hanya ditujukan kepada wilayah-wilayah yang memang membutuhkan pembangunan ekonomi. Jadi tidak merata, banyak ada gap antara orang kaya dan orang miskin. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum bisa diterapkan dengan baik. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirincikan sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dalam UUD 1945. 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara. 4. Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 5. Merupakan sumber dari semangat abadi UUD 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintah. Selanjutnya adalah urgensi Pancasila sebagai dasar negara.
Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan institusional atau kelembagaan. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai Pancasila sehingga para bangsa Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern. Dan yang kedua yaitu unsur human resource atau yang biasa disebut dengan sumber daya manusia. Human resource terletak pada dua aspek, yaitu pada orang-orang yang memegang jabatan pada pemerintah yang melaksanakan nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab. Yang selanjutnya adalah hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di dalam pembukaan UUD 1945, tepatnya pada alinea ketiga, terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia. Maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus dengan pembukaan UUD 1945 sebagai berikut. Disebutkan kembali dalam pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, ditetapkan pembukaan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama ditetapkannya UUD. Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. Selanjutnya, pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong tegaknya kemerdekaan. Dan yang terakhir, memberikan kejelasan terhadap pelaksanaan proklamasi, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi, dan memberi pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi. Selanjutnya adalah hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945. Nota negara menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih banyak dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental. Berikut hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai status fundamental norm. Dan yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai status fundamental norm. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa setelah amandemen atau perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Hal ini berarti bahwa penjelasan UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi bagian dari ketentuan dalam UUD 1945. Meskipun penjelasan UUD 1945 sudah bukan merupakan hukum positif, tetapi penjelasan yang bersifat normatif sudah dimuat dalam pasal-pasal UUD 1945. Selain itu, dalam tataran tertentu penjelasan UUD 1945 dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan bernegara bagi warga negara. Pancasila merupakan atas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai status fundamental norm. Maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan dalam kaitan dengan penjabaran Pancasila dalam pasal UUD 1945. Perlu Anda ingat kembali uraian terdahulu yang mengemukakan prinsip bahwa Pancasila merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen dalam arti secara ilmiah akademis, terutama menurut ilmu hukum, tidak dapat diubah karena merupakan asas kerohanian atau nilai inti dari pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. Yang kelima, implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. A. Bidang politik. Pembuatan kebijakan negara yang bertujuan untuk mengembangkan kehidupan politik di Indonesia, terutama pada masa reformasi ini harus berdasarkan pada nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam Pancasila, sehingga kegiatan politik yang tidak berpihak pada rakyat dan yang hanya berorientasi pada kekuasaan semata dapat dihilangkan. Yang B. Bidang ekonomi. Kebijakan negara yang dibuat dalam bidang ekonomi harus sesuai dengan nilai Pancasila, di mana lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berdasarkan pada tujuan bersama demi mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. Yang C. Bidang sosial budaya.
Perkembangan sosial budaya pada masa reformasi sekarang ini sangat cepat. Namun, untuk mengimbangi pesatnya perkembangan tersebut, maka perlu dibentuk suatu perundang-undangan yang mengangkat nilai etika Pancasila bersifat humanistik. Maksudnya nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan harus berdasar pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial yang di bidang HAM. Indonesia pada hari ini merupakan negara hukum. Untuk menjaga keamanan dan ditegakkannya keadilan, maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan negara yang baik. Peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk untuk mengatur ketertiban warga dan melindungi hak-hak warga negaranya. Peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut seharusnya berdasar pada nilai Pancasila sebagai dasar negara yang pada hakikatnya mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Terima kasih.